Salam jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang luar biasa pada minggu yang keempat di bulan Juni ini. Kita percaya di akhir bulan ini kita diberkati Tuhan, kita ditolong Tuhan, bahkan Tuhan terus menyertai kehidupan kita. Saya percaya berkat-berkat Tuhan mengalir bagi saudara, dan saudara pun akan terus semakin dekat kepada Tuhan, mengalami Tuhan yang luar biasa. Minggu keempat ini masih dalam tema besar keluarga yang berserah kepada Tuhan. Hari ini kita akan belajar dari Zakaria dengan tema menanti janji Tuhan. Menanti janji Tuhan. Mari kita baca Injil Lukas pasal yang pertama, ayat 13-14, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahwa bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya itu." Salah satu ciri daripada keluarga yang berserah kepada Tuhan adalah mereka selalu menanti janji-janji Tuhan. Dan janji-janji itu adalah yang akan digenapkan dalam kehidupan mereka. Sama seperti janji Tuhan kepada keluarga Zakaria, di mana akan lahir seorang yang bernama Yohanes, itu digenapkan oleh Tuhan. Menarik untuk disimak bahwa ternyata Imam Zakaria ini adalah imam yang sudah sangat tua umurnya. Tetapi di usia yang tua, dia masih mendapatkan sebuah janji bahwa dia akan memperoleh keturunan, mendapatkan anak, dan mereka akan menamai dia adalah Yohanes Pembaptis. Saya kira sesuatu yang luar biasa yang terjadi kepada Imam Zakaria, sebab logika manusia pasti berkata, mana mungkin orang yang sudah tua, bahkan juga orang yang sudah renta, mereka masih bisa mendapatkan anak. Tapi itulah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa. Dari sini kita bisa belajar tentang bahwasanya keluarga-keluarga yang berserah kepada Tuhan, mereka adalah keluarga-keluarga yang menanti janji Tuhan. Pertanyaannya sekarang adalah, apa janji Tuhan bagi keluargamu? Apa janji Tuhan bagi keluarga-keluarga kita? Dan itu kita harus raih di hadapan Tuhan, kita harus dapatkan di hadapan Tuhan, tentu atas seizin Tuhan diberikan kepada kita. Maka mari kita belajar dari seorang yang bernama Zakaria atau Imam Zakaria bersama dengan istrinya Elisabet. Keluarga inilah keluarga yang menanti janji Tuhan. Ada 3 hal penting yang perlu kita pelajari pada saat hari ini. Yang pertama adalah siapa yang layak menanti janji Tuhan. Siapa yang layak menanti janji Tuhan. Saudara, kalau membaca Alkitab di dalam pasalnya yang pertama ayat 5, maka firman Tuhan berkata, pada zaman Raja Herodes, Raja Yudea, ada seorang imam bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat celah. Poin yang pertama adalah keluarga yang seperti apa yang layak menantikan janji Tuhan atau mendapatkan janji Tuhan. Kalau membaca ayat yang kelima ini, maka kita temukan yang pertama adalah keluarga yang adalah mereka orang-orang yang benar di hadapan Tuhan. Artinya apa? Zakaria dan Elisabet benar di hadapan Tuhan. Maka pastikan saudara sekalian keluargamu adalah benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan mendapatkan janji Tuhan. Yang kedua adalah orang yang hidup dengan segala perintahnya. Artinya apa? Mereka menuruti segala perintah Tuhan. Zakaria dan juga Elisabet, mereka adalah pasangan hidup keluarga yang senantiasa melakukan perintah Tuhan. Termasuk juga mereka adalah keluarga yang tidak bercacat. Poin ini memberikan pada kita satu hal yang sangat penting, ialah bahwa kalau kita mau menerima janji Tuhan, maka hidup keluarga kita harus benar dan tidak bercacat celah, menjauhi kejahatan. Dan itu akan menjadi ciri yang penting terdapat dalam keluarga kita. Pertanyaan yang kedua, saudara sekalian, bagaimana menanti janji Tuhan? Seperti apa cara kita? Seperti apa respon kita? Dalam ayatnya yang ke-18 sampai 19, kalau kita baca di sana, maka kita akan temukan hal luar biasa. Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, bagaimana kau tahu bahwa hal itu terjadi?
Sebab aku sudah tua dan istriku sudah sangat lanjut umurnya. Jawab malaikat itu, akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Menanti janji Tuhan sesuatu yang sangat penting. Caranya bagaimana? Kalau belajar dari Imam Zakaria, dia meminta tanda. Makanya dia minta tanda. Saudara pun boleh minta tanda kepada Tuhan supaya saudara memastikan bahwa janji itu datang kepada saudara. Tentu selain daripada menanti janji Tuhan dengan minta tanda, ya tentu sebagai orang percaya kita harus beriman kepada Tuhan. Dan saya berdoa itu akan digenapkan dalam kehidupan kita bersama-sama. Yang ketiga, seperti apa respon kita terhadap janji Tuhan? Pertanyaan ini harus dilakukan dengan cara apa? Mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan memberikan janji-janjinya kepada kita. Seperti yang dalam oleh Imam Zakaria dan Elizabeth. Maka di ayatnya yang ke-25 dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Janji Tuhan adalah sukacita yang akan diberikan kepada kita. Saya berdoa, keluarga kita bersama-sama adalah keluarga-keluarga yang menerima dan menantikan janji-janji Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.